Renungan hari Senin 17 Januari 2022. Pesta peringatan Santo Antonius Abbas. Mereka tidak berpuasa karena pengantin itu sedang ada bersama-sama mereka. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudariku terkasih, manusia yang tidak puas dengan keberhasilan, kesuksesan seseorang akan selalu berusaha untuk mempersoalkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh lawan dan timnya. Kadang yang dipersoalkan tidak disesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Kita bisa bandingkan situasi yang dipersoalkan oleh orang-orang yang diangkat secara khusus dalam bacaan Injil hari ini oleh Santo Markus. Pokok persoalannya adalah mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Pokok persoalan adalah puasa. Maka jawaban Yesus terhadap persoalan ini adalah, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama-sama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pertanyaan balik yang diikuti jawaban yang sangat masuk akal oleh Yesus perlu kita renungkan dan pahami secara benar. Yesus membenarkan puasa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Yesus juga mengajarkan puasa kepada murid-muridnya. Bandingkan situasi awal Yesus tampil di muka umum. Warta pertama yang diucapkan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan para murid Yesus tidak perlu dipersoalkan karena mempelai itu yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri sedang ada bersama-sama mereka. Saat ini adalah situasi kegembiraan yang harus tercipta bersama dan atas kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Yesus juga menegaskan bahwa ada saatnya untuk berpuasa. Saat yang dimaksudkan adalah saat penantian, saat mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka. Pada saat itulah para murid Yesus akan berpuasa. Saudara-saudariku terkasih, pernyataan Yesus ini ingin menampilkan pola hidup yang baru dengan semangat yang baru, yakni semangat yang dibawanya dan diajarkan kepada para muridnya, yakni kasih. Roh Injil yang baru yang menekankan kasih di atas segala-galanya harus dipahami secara baru dan dipraktekkan secara baru pula. Maka ia tegas mengatakan hal ini kepada lawannya. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lama lalu makin besarlah goyakannya. Dan benar apa yang diucapkan oleh Yesus ini. Atau perumpamaan yang lain yang diangkat oleh Yesus. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudariku terkasih,
Dari jawaban Yesus ini sangat jelas bahwa ada puasa dan ada saat untuk tidak berpuasa. Ada saat untuk bergembira bersama Yesus dan ada saat untuk merenungkan penderitaan Yesus. Kita juga sering terjebak dan dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aturan-aturan yang berlaku dan yang kita hidupi. Misalnya juga dalam kaitan dengan puasa pada hari Jumat, Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Bila kita kaitkan dengan jawaban Yesus, maka nadanya hampir sama. Kita berpuasa pada hari Jumat, hari Rabu Abu sampai Jumat Agung, karena pengantin laki-laki, yakni Yesus sendiri, akan diambil dari antara kita. Saat itulah bagi kita adalah saat yang tepat untuk berpuasa. Dan lebih dari itu adalah roh Injil yang baru yang diajarkan dan perlu kita hidupi dengan semangat yang baru, yakni kasih. Maka saudara-saudariku, berpuasalah secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan dan ajaran iman kita yang berlaku.